Pemirsa, Anda kembali di News Pagi. Sebuah video sopir pickup menjadi sasaran kemarahan salah seorang pengendara motor gede yang viral di media sosial. Ya, sang sopir diamuk usai terlibat kecelakaan dengan dua pemotor gede yang tengah melakukan konvoi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pengendara motor gede ini marah-marah terhadap sopir pickup usai terlibat kecelakaan di Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden kecelakaan ini terjadi berawal saat dua pengendara moge melaju beriringan dari arah barat menuju timur dengan kecepatan sedang. Dari arah berlawanan melaju sebuah kendaraan pick-up. Diduga mobil pick-up berjalan memakan lajur berlawanan hingga tabrakan dengan moge pun tidak dapat dihindari. Selain moge dan mobil pick-up ringsek, dua pengendara moge luka-luka. Usai peristiwa kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat tersendat akibat kerumunan warga yang berada di lokasi. Saat ini satu korban dirawat di rumah sakit di Yogyakarta, sedangkan satu orang lagi di rumah sakit di Jakarta. Pemirsa, terciptanya solusi untuk lingkungan yang lebih baik, 289 orang dilantik sebagai ASN oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Jika biasanya tempat pelantikan bersih dan ber-AC, berbeda dengan Pemalang yang memilih melantik para ASN di tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Pesalakan, Pemalang. 1. Trista Ardelia Tofah STR TRA. Selanjutnya oleh Kepala Dinas Anggaran. Pelantikan yang syarat makna terjadi di Pesalakan, Pemalang, Jawa Tengah. Jika tempat pelantikan identik berada dalam gedung, rapi, dan tempat yang nyaman, berbeda dengan pelantikan 298 orang ASN di tempat pembuangan akhir sampah di Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. SK pengangkatan ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dengan harapan pemilihan tempat pembuangan sampah di TPA Pesalakan ini sebagai titik awal pengabdian kepada masyarakat. Tempat yang kotor menjadi pengingat bahwa permasalahan seperti tata kelola yang masih buruk, serta kurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Serta para ASN baru diminta untuk siap melayani masyarakat secara disiplin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Ya, tentunya mereka lebih berintegritas ya, lebih mempunyai jiwa melayaninya yang lebih besar dan juga perhatian kepada masyarakatnya, bukan statusnya, bukan prestisnya, bukan juga kebanggaannya sebagai ASN, tapi lebih kepada pelayanannya dan juga berkomunikasinya bagian dari masyarakat itu sendiri. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan sampah adalah momok yang tak kunjung usai di Pemalang. Bahkan warga sekitar TPA Pesalakan memblokir akses masuk TPA agar tak ada lagi sampah dibuang yang mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan segera ada solusi bersama agar tak ada lagi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Undang-undang BUMN baru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris, hingga Dewan Pengawas BUMN yang terlibat korupsi. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi tersebut bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan juga menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait dengan perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tasa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di... Ya, pemirsa, adapun Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan direksi BUMN ke depannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
Nggak usah ditanya, kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara. Ya korupsi, nggak ada hubungannya. Ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk kantor? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip. Karena itu di SOTK yang terbaru ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Gitu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian. Pemirsa, jaksa hadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Saksi dicecar soal pembuktian gratifikasi yang diterima Zarov terkait perannya sebagai perantara suap 3 hakim PN Surabaya. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta penjelasan ahli pidana terkait beban pembuktian seperti yang dimaksud dalam pasal 12B tentang gratifikasi. Kepada JPU, saksi ahli hukum pidana menyebut pembuktian gratifikasi untuk suap di atas 10 juta rupiah dibebankan kepada penerima suap. Artinya terdakwa Zarov harus bisa menjelaskan asal-usul serta penggunaan uang dugaan suap yang diterimanya. Sebelumnya Zarov didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung Susilo. Jaksa menyebut Zarov menerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap masing-masing 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarov Richard bersama-sama dengan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Sutrisno, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan advokat Arianto Bakri, Marcela Santoso, serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafi'i sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap Hakim CPO. Penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara dan juga penilaian penyidik atas aset tersangka. Nah, dari 8 tersangka itu ada 3 tersangka yang oleh penyidik ditetapkan juga menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang pertama ada AR, ya, itu dengan penetapan nomor 8 tahun 2025, ada MSY dengan penetapan nomor 9 tahun 2025, dan kedua tersangka ini ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang sejak tanggal 17 April 2025. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu MS ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dengan penetapan nomor 10 tahun 2025 tertanggal 23 April 2025. Tentu alasan penetapan tersangka dalam perkara TPPU untuk ketiga orang ini, di mana setelah penyidik melihat ada persesuaian atau fakta ya antara perbuatan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini berkaitan atau dikaitkan dengan aset ya atau kepemilikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka. Jadi ada nexus di situ yang oleh penyidik dilihat ada keterkaitannya, maka
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap. Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Maju, Pak. Maju. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri memasuki semester pertama atau 6 bulan pemerintahannya. Apresiasi tersebut disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sidang tersebut dihadiri para Menko, Menteri, dan Kepala Badan. Dalam awal sambutannya, Presiden menyampaikan akan menilai bagaimana kinerja dari kabinetnya di 6 bulan atau semester pertama pemerintahan. Terdapat 28 kebijakan baru yang dibuat melalui 200 produk yang dibuat baik Kepres, Inpres, PP, dan surat edaran yang dikeluarkan dalam menjalankan roda pemerintah. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kinerja para menterinya selama 6 bulan, mulai dari lancarnya perjalanan arus mudik lebaran, efisiensi anggaran, meningkatnya produksi beras sebanyak 4 ton, hingga program makanan bergizi yang sudah mencapai 3,4 juta penerima anak. Presiden sempat menyinggung ada beberapa pembantunya yang salah ucap atau bicara ke publik karena baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan
ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sesering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo tanggapi tudingan Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan juga meminta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan juga pendapat dari Joko Widodo. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau, suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku dihina terkait ijazah palsu. Jokowi menjelaskan ia memiliki hak hukum dan menyebut tuduhan tersebut sebagai penghinaan yang sangat menyakitkan. Jokowi juga menyebut tudingan ijazah palsu merendahkan dirinya secara pribadi. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang lakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan, bukan hal yang. Pemirsa, sang putra dituntut mundur dari kursi wakil presiden oleh Purnawirawan TNI. Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menyebut tuntutan Purnawirawan TNI sebagai bentuk aspirasi. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.